call center pengaduan kalau ada dugaan korupsi, pungli, pemerasan yang ada di Kementerian Perumahan. Jadi saya nggak basa-basi, irjen saya nanti akan berasal dari Jaksa Agung, Pak ini saksinya ya, saya sudah minta irjennya membuat sistem, bagaimana juga ada whistleblower dan sebagainya. Jadi jangan coba-coba, karena kita dari awal sudah buat sistem yang benar dan transparan. Itu, dan Pak Prabowo juga sudah izinkan Pak Hasim untuk kita berusaha membuat departemen ini menjadi departemen yang tidak basa-basi, tidak retorika, tapi juga dengan sistem untuk supaya bebas dari korupsi, dimulai dari perencanaan. Nah, nanti di sini saya undang Pak Fahri juga menjelaskan SOTK kita. Tadi sudah saya revisi, nanti Pak Fahri menyampaikan, ada 4 dirjen yang membantu saya nggak mau ribet, Pak Prabowo tugaskan saya kurang lebih jutaan rumah, jadi nanti ada dirjen ngurusin desa, ada dirjen ngurusin kota. Di bawahnya itu segala sesuatu perencanaannya, apanya semua ada di bawah. Jadi deal satu dirjen, selesai urusannya di situ. Jangan terlalu banyak lagi lintas-lintas ke sana ke sini. Kita birokrasi jangan membuat sulit, membuat mudah, membuat jelas. Ya. Jadi ada dirjen nanti urusan desa, pembangunan desa kurang lebih berapa juta rumah, kemudian kota, satu desa, satu dirjen itu urusannya dari atas sampai bawah. Kemudian tolong tayangkan deh itu anggarannya yang buat 2025 ya. Kemudian saya juga akan mengusulkan, terus terang saja SOTK-nya sudah sampai di istana. Saya sudah minta kepada Pak Prabowo dikasih kesempatan saya 5 hari ini mengusulkan SOTK yang kami yakini lebih bersih, lebih simpel, ya, dan lebih bisa diakses publik. Bayangkan ini anggaran kami 5 triliun 2025. Diminta membangun berapa juta rumah? 3 juta rumah. Kalau 2014 anggarannya berapa Pak Dirjen? 14T. Bisa membangun berapa rumah 2014? 2024? Pak Dirjen? 2024 berapa rumah yang dibangun? Berapa? Berapa Pak Dirjen? Tolong kasih mic-nya dulu supaya Pak Dirjen juga omongannya didengar sama YouTube ya, supaya semua juga. Yang lain. Nah, 2024 dikasih dana 14 triliun. Tapi yang terbangun berapa Pak? Biar nyalain dulu. Bukan target Pak, yang terbangun Pak. Ini udah bulan Oktober akhir Pak. Oke, bayangkan ya, 200 ribuan anggarannya 14 triliun, Kang Hi, yang telur. Saya anggarannya 5 triliun, dan dari 5 triliun itu, coba buka, kita breakdown. Tolong dibuka, itu, ya. Coba dong, yang 2025, 5T itu untuk apa aja? Yang buat IKN berapa Pak Dirjen? Berapa? Pakai mic aja Pak, jadi terbuka aja Pak. Saya kan mulai terbuka. Kita mau dapat skor kementerian kita paling tinggi soal keterbukaan publik. Mau nggak Bapak Ibu dukung saya? Jadi anggaran saya buka nih. Ya, saya juga buka SOTK, baru rencana aja sih udah buka. Jadi ini bukan program sosialisasi Bang Enggar, tapi program mau dapat masukan publik. SOTK ini udah bener nggak? Udah efektif nggak? Udah efisien nggak? Jadi saya bukan undang di sini untuk ini loh keputusannya. Ini yang disusun oleh staf saya. Saya saja sama staf saya beda. Nanti saya kasih tahu bedanya di mana. Gak apa-apa. Ya, memang ke depan saya kasih 4 dirjen, kita akan segera fit and proper test 4 dirjen itu. Jadi Pak, 5,78 triliun.
Buat IKN berapa Pak Dirjen? IKN untuk tahun 2025 sekitar 1,2 triliun, Pak. Berarti Dari 3,5 terutama yang di rumah susun. ya, berarti nggak, paling sekitar 4, sekian. Ya, saya mau menyampaikan data-data ini. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Ya, ini data transparan. Coba masukkan soal SOTK. Yang tadi Pak Hasim, Pak Boni udah lihat. Nanti Pak Fahri sampaikan. Saya mau mengadu gagasan pikiran saya secara terbuka, dan teman-teman nggak usah terpengaruh sama saya. Kalau yang bagus saya mau ikutin kok. Nggak ada yang sempurna. Mana SOTK-nya? Tampilin dong. Jangan kita mau bilang keterbukaan publik, kita tidak buat keterbukaan publik. Itu namanya omon-omon. Kalau mau keterbukaan publik, dari awal udah bicara begitu. Mana SOTK-nya? Mau ditayangkan? Ada kementerian SOTK yang berani buka seperti ini sebelumnya. Baru rencana SOTK aja saya udah ajak ngomong kalian semua. Baru rencana anggaran 2005 aja, 25 saya udah kasih tahu nih anggarannya segitu. Di sini saya rasa ada media kan? Mana medianya? Coba angkat tangan. Tolong beritakan ini ya. Jadi kalian kenapa? Kalau kita mau seperti Denmark, nomor 1 anti korupsi di dunia, jujur nggak cukup KPK, polisi, jaksa, nggak cukup irjen, tapi kontrol publik yang paling utama untuk mengawasi apa yang saya kerjakan di sini. Ya, kalau kita mau benar jangan tangguh. Ya, kalian berhak tahu kalau kalian menganggap tidak transparan. Jadi dari awal kita harus transparan. Soal anggaran, soal OSTK dan sebagainya. Ada merah-merah itu nggak yang bisa saya cet? Ini hasil kerja berapa hari daripada staf-staf saya. Saya kasih tahu aja yang saya nggak setuju. Ada mic yang bisa dipegang-pegang? Ada di Magic ya. Tes. Nanti habis ini soalnya bahas ini. Saya masih bangun 2 juta rumah di desa. Ini saya mau dirjen desa. Jadi urusan deal sama desa, dari perencanaan, desain, pembiayaan, apa semua selesai di sini. Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Di sini dirjen kota, saya disuruh bangun 1 juta. Jadi mulai dari sekretaris, perencanaan, apa-apa semua yang tujuannya fokus ke desa. Ini desa, ini kota, ada di sini. Jadi nggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak-balik. Kita membuat yang simpel, yang sederhana. Di sini dirjen kawasan pemukiman. Ini semualah apartemen, properti apa semua di situ. Pengecekan apakah fasum-fasumnya sesuai 60-40 ada di sini. Saya dapat pesan tidak boleh lagi ada perumahan yang eksklusif dari Pak Prabowo. Jadi perumahan itu juga harus ya dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif.